Barusan seliweran di FYP. Kayaknya ada mantan yang belum move on gitu kan. Padahal mah mantannya udah bahagia gitu di sana. Kasihan. Girl support girl. Saya support Anda untuk terus menjadi TikToker. Intinya tuh gini ya, ini menurut pendapat aku nih. Kalau nggak pinter-pinter banget, jangan masuk podcastnya Om Deddy. Nanti blunder, kejebak ya. Om Deddy tuh orang pinter. Jadi kalau otaknya masih setengah-setengah tuh masuk podcast itu pasti ujung-ujungnya blunder gak sih? Salah ngomong jadi kelihatan aslinya gimana, dihujat lagi ya kan? Atau emang doyan dihujat kali, gak tahu sih. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Wow, TikTokers, Ratu TikTokers, Tasya Revina akhirnya ikutan buka suara soal yang rame-rame saat ini. Heboh-heboh karena Chika kembali membongkar luka lama dengan Fuji. Nampaknya Chika belum move on dan itu pun dikatakannya di podcast paling laris negeri ini, yakni Deddy Corbuzier. Karena itu sebagai Ratu TikTokers, Tasya Revina ikutan buka suara untuk hal ini, memperingatkan Chika, Chandrika Chika agar lebih hati-hati dan lebih dewasa sebagai TikTokers dan supaya segera move on dari Torik, karena Torik dan Fuji pernah lah ada bikin Iya, konten. berarti lu tahu dong kalau mereka memang base-nya semua ada kontennya gitu kan. Iya. Cuman sama aku dulu tuh nggak yang konten yang apa-apa konten gitu loh, jarang lah. Kenapa lu nggak mau? Karena aku kan bilang kalau nggak mau di update terus. Oh, lu nggak mau di-update terus? Update sih update, cuman nggak suka yang terlalu jadi orang tuh jadi ngikutin banget, jadi ngurusin hubungan. Iri ya, nggak punya pacar, kasihan ya lo mampus. Ya kalau dia sama yang lain gue buka lagi peternakan buaya anjir. Ya itulah mungkin yang disorot oleh Tasya Revina. Ya, Chandrika Chika gelagapan memang ditanya oleh Deddy Corbuzier karena pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak yang menjebak dan harus pakai logika penalaran akal sehat yang benar-benar sehat. Kalau tidak memang akan menjadi blunder bagi Chika. Dengan tampil di podcastnya Deddy Corbuzier memang akhirnya Chika menjadi bahan bulian netizen, terutama fans tofu. Sebenarnya sudah mau anyep nih Chika, tetapi karena tiba-tiba dia muncul dengan membawa luka lamanya di podcast Deddy Corbuzier dan berhasil dipancing oleh Deddy, maka dari itu Chika pun kembali banyak menerima hujatan dari netizen. Tidak hanya itu, Torik pun dan Fuji akhirnya karena Chika sudah speak up di podcast nomor 1 negeri ini, maka Torik dan Fuji pun akhirnya juga buka suara meladeni apa yang dikatakan oleh Chika. Kalau aku cara move on ya, kalau misalnya diselingkuhin, udah besok kan juga udah bisa move on. Lu nggak pantas lama-lama di pikiran gue. Ya udah buku lama, yang baru. Ya udah kita fokus sama yang baru aja. Gue nggak permasalahin lu berhubungan, cuman jangan langsung dibikin Konten. iya. Nah, kelihatan banget kan bahwa memang Chika ini belum move on, namun menyalahkan konten. Padahal dia juga dibikinin konten dulu sama si Torik, tapi kontennya nggak laku. Jadi banyak yang mengatakan Chika sebenarnya iri kepada Fuji karena kontennya tidak semeledak ini. Karena dengan Fuji, memang Fujinya yang sudah meledak,
karena banyak disorot oleh media sebab meninggalnya kakaknya, dan Fuji memang eye-catching dan memang enak dilihat. Waktu itu memang Chika belum bisa booming dengan Thorik waktu itu. Itulah mungkin yang membuat Chika tidak bisa move on dari Thorik, karena kenapa? Dulu tidak semeledak ini. Dan akhirnya dibalik oleh Deddy Corbuzier, emang lo dulu gak dijadiin konten, gak dibikinin konten, karena kan memang Thorik dan Atta ini jagonya konten. Nah, kalau gak bikin konten, bagaimana makannya? Akhirnya, inilah lagi yang mungkin dikritik oleh Tasya Revina. Chika banyak tidak bisa bicara dan hanya menelungkupkan bibirnya, diam 1000 bahasa, banyak jeda saat diwawancara oleh Deddy Corbuzier. Hal itu menandakan dia gugup, dia tidak bisa menjawab, ada ketakutan-ketakutan tertentu, takut salah omong. Intinya dia banyak tidak siap melakukan podcast dengan Deddy Corbuzier. Benar seperti yang dikatakan oleh Tasya Farasya, kalau tidak siap, kalau tidak punya logika yang benar, jangan coba-coba deh ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Yang ada malah blunder, yang ada malah dirujak oleh netizen, yang ada malah diserang balik oleh orang yang diserang di podcast itu. Masih bagus. Iya. Masih berlanjut nih pamer ayang, masih. Ada yang mau kikil nggak? Hai, selamat buka puasa semuanya. Jangan lupa. Kenapa? Gerah ya. Hei. Barusan seliweran di FYP. Kayaknya ada mantan yang belum move on gitu kan. Padahal mah mantannya udah bahagia gitu di sana. Kasihan. Girl support girl. Saya support Anda untuk terus menjadi TikToker. Intinya tuh gini ya, ini menurut pendapat aku nih. Kalau nggak pinter-pinter banget, jangan masuk podcastnya Om Deddy. Nanti blunder, kejebak ya. Om Deddy tuh orang pinter. Jadi kalau otaknya masih setengah-setengah tuh masuk podcast itu pasti ujung-ujungnya blunder gak sih? Salah ngomong jadi kelihatan aslinya gimana, dihujat lagi ya kan? Atau emang doyan dihujat kali, nggak tahu sih. Lip, cincin gue mana ya? Meja mana? Cincin tunangan kita. Di mana? Oh, di ini. Iya, tadi gue cuma Cie belum move on. Kamu tuh siapa ya? Siapa, Lip? Enggak, udah lupa. Udah lupa. Habis sepah buang gitu aja ya. Kalau dia mah Live cuy. Apa nama lu dia? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah enggak ya? Enggak, kata Galip, kenapa gerah ya? Kata Galip. Aku sih kedinginan. Enak ada AC. Hangat nih. Enggak, aku dingin. Oh, dingin ya.